Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Statistika Bisnis kelas D Praktikum 2. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil PJBL kami, yaitu penelitian terhadap pengaruh tingkat stres akademik dan dukungan sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Baik, perkenalkan anggota kami yaitu ada saya sendiri, Dea Anggreni, rekan saya Ahwanino Zulfahira, Mariza Damayanti, dan Cindy Imagia Putri. Next. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami adalah kesehatan mahasiswa masih sering kali disepelekan oleh mahasiswa. Banyak mahasiswa yang pola makan dan tidurnya terganggu karena sibuk menjalani perkuliahan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tak jarang mahasiswa mengalami stres akibat banyak tugas yang mengakibatkan pola makan dan tidur mahasiswa terganggu. Pengaruh dukungan sosial terhadap individu tergantung pada ada tidaknya stres dalam kehidupan mahasiswa tersebut. Stres dapat berasal dari individu itu sendiri atau dari luar untuk menghindari hambatan fisik dan psikologis. Individu membutuhkan dukungan dari orang lain di sekitar mereka untuk dihibur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat stres akademik dan dukungan sosial mempengaruhi kondisi mental mahasiswa. Next. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat stres akademik dan dukungan sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Adapun manfaatnya yaitu memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan mental mahasiswa serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak kampus dalam menyediakan layanan konseling dan dukungan sosial. Next. Untuk metode penelitian yang kami lakukan yaitu melakukan analisa parametrik, kemudian melakukan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner online, yaitu Google Form, kepada teman-teman mahasiswa aktif di lingkungan kami. Objek penelitian kami adalah mahasiswa aktif dari berbagai universitas di Pulau Jawa, baik negeri maupun swasta. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Kami mengumpulkan data melalui kuesioner yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Jumlah responden sebanyak 60 orang. Next. Selanjutnya, teknik analisa data. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh stres akademik X1 dan dukungan sosial X2 terhadap kesehatan mental mahasiswa Y menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistik X. Pak Hira, maaf suaranya. Di sini ada kita membahas pembahasan ada validitas X1 yang dimana uji validitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner atau instrumen penelitian yang kita gunakan benar-benar mengukur apa yang kita seharusnya ukur. Dengan kata-kata lain, menguji ketepatan alat ukur. Nah, dasar pengambilan keputusan uji validitas Pearson correlation, jika R hitung lebih dari R tabel, maka instrumen valid. Jika R hitung kurang dari L tabel, maka instrumen tidak valid. Dan atau jika nilai signifikan lebih besar 0,05, maka instrumen valid. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka instrumen tidak valid. Nah, kita bisa lihat di uji validitas X1. Nah, variabel X1 ataupun stres akademik di sini menggunakan 5 dimensi atau indikator 5 kuesioner. Untuk hasil hitung seluruh 5 dimensi itu dari 0,451 hingga 0,771 semuanya lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,2144 dan instrumen valid. Nah, untuk nilai signifikannya tuh untuk seluruh dimensi kan di sini kita bisa lihat 0,00.
0,00 yang lebih kecil daripada 0,05 maka valid. Lanjut ke uji validitas X2, dukungan. Sama variabel ini juga diukurnya menggunakan 5 dimensi. Hasil hair hitungnya dari 0,748 hingga 0,764 itu lebih besar daripada R tabel 0,2144. Berarti instrumennya juga valid. Dan untuk nilai signifikannya di sini kan 0,00 lebih lebih kecil daripada 0,05 maka instrumen juga valid. Untuk uji validitas Y, uji validitas Y juga diukur menggunakan 5 dimensi. Untuk R hitungnya untuk seluruh dimensi 0,68 hingga 0,351. Karena hitung R tabel 0,2144, karena R hitung lebih besar daripada L tabel 0,214, instrumen valid. Dan bisa dilihat ini nilai signya lebih kecil daripada 0,05 maka instrumen juga valid. Oke, selanjutnya ada uji kedua yaitu uji reliabilitas. Ini adalah proses untuk mengukur sejauh mana alat ukur atau instrumen penelitian, misalnya kuesioner, dapat menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil. Yang digunakan jika kita gunakan berkali-kali untuk mengukur variabel yang sama. Bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran tidak berubah secara signifikan meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas adalah jika nilai Cronbach alpanya lebih besar dari 0,05, maka item reliable atau dapat diandalkan. Karena variabel kami ada tiga, maka harus diuji satu persatu per variabelnya. Yang pertama, itu ada uji reliabilitas X1. Nilai Cronbach alpanya itu 0,716, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka item reliable. Boleh di next, Ra. Kedua, ada uji reliabilitas X2, nilai Cronbach alpanya itu 0,700, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka item reliable. Next. Yang ketiga, itu ada uji reliabilitas Y, nilai Cronbach alpanya itu 0,552, yang dimana lebih besar dari 0,05, maka item reliable juga. Next. Baik, setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, kita lanjut ke asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas, untuk menguji apakah data yang diamati memiliki distribusi normal atau tidak. Langsung saja kita masuk ke uji skewness dan kurtosis. Nah, terlihat bahwa rasio skewness-nya adalah 0,165 per 0,309, hasilnya adalah 0,534. Sedangkan rasio kurtosisnya adalah minus 0,130 per 0,601, hasilnya sama dengan minus 0,214. Karena rasio skewness dan kurtosisnya berada di antara minus 2 hingga plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal. Berdasarkan kedua metode pengujian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas telah terpenuhi. Jadi, karena model regresi berganda yang menguji pengaruh tingkat stres dan dukungan sosial terhadap mental mahasiswa adalah layak dan valid untuk diinterpretasikan lebih lanjut karena tidak melanggar asumsi dasar normalitas. Lanjut ke uji kedua yaitu uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dan model regresi. Multikolinearitas ini berarti adanya hubungan linear yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Untuk uji ini kami menggunakan uji paling ketat yaitu VIF dan tolerance. Untuk dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dengan metode VIF dan tolerance, itu kami menemukan nilai toleransi untuk X1 yaitu 0,999, sedangkan nilai toleransi untuk X2 yaitu 0,999. Nah, untuk nilai VIF untuk X1-nya
yaitu 1,061, untuk VFX2-nya yaitu 1,001. Jadi kesimpulannya nilai toleransi untuk tingkat stres dan dukungan sosial dari 0,1 serta VIF untuk tingkat stres dan dukungan sosial lebih kecil dari 10, maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Next. Terus selanjutnya ada uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Pada uji autokorelasi, kami menggunakan uji kedua, yaitu uji language multiplier atau LM, karena pada uji sebelumnya, yaitu uji Darwin-Watson, hasil kami tidak dapat disimpulkan. Dasar pengambilan keputusan uji LM adalah jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka tidak ada autokorelasi. Diketahui kami mempunyai DK-nya 2, N-nya 60, R square-nya 0,012, dan chi-square tabelnya 5,591. Untuk mendapatkan chi-square tabel dapat dicari di internet. Lalu, masukkan ke rumus chi-square hitung, yaitu N-1 dikali R square. Dapatlah hasil 0,708. Karena hasil chi-square hitung kami kurang dari chi-square tabel, yakni 0,078 kurang dari 5,591, maka dapat disimpulkan persamaan regresi tidak ada autokorelasi. Dengan kata lain, sudah lolos uji ini sehingga dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya. Boleh next? Uji asumsi klasik yang keempat itu adalah uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah variabel residual pada suatu model regresi linear berbeda di antara pengamatan. Jika variabel residual sama di semua pengamatan disebut homoskedastisitas. Jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji pertama pada uji ini adalah uji Glasser. Dasar pengambilan keputusan uji Glasser adalah jika nilai signifikan tiap variabel X lebih besar dari nilai alpha, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Diketahui kami mempunyai sig X1 sebesar 0,534, sig 2-nya sebesar sig X2 sebesar 0,376 dan alfanya 0,05. Lalu masukkan ke rumus Glasser dengan nilai sig X1 yaitu 0,534 lebih besar dari 0,05 dan sig X2 yaitu 0,376 lebih besar dari 0,05. Karena hasil perhitungan sig X1 dan sig X2 sama-sama lebih besar dari alpha, maka dapat disimpulkan persamaan regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain, sudah lolos uji ini sehingga dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Boleh next? Fahira, mic. Lanjut ke persamaan regresi linear berganda. Di sini kita bisa lihat tabel koefisiennya terdapat variabel Y dependen atau yaitu mental siswa. Eh, dan konstatanya tuh A yang sebesar 6,5 6,590, eh, untuk koefisiensi regresi untuk stres akademik B1 0,575 menunjukkan adanya pengaruh positif antara stres akademik dan mental mahasiswa. Lalu selanjutnya koefisien regresi untuk dukungan sosial B2 itu min 0,053 menunjukkan adanya pengaruh negatif antara dukungan sosial dan mental mahasiswa. Untuk persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y eh, Y sama dengan 6,590 ditambah 0,575 X1 X1 min 0,053 X2. Lanjut ke lanjut ke nilai koefisiensi korelasi ganda. Karena di sini korelasi berganda 0,603, ini menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat karena mendekati satu antara X1, X2 secara simultan dengan Y. Nah, untuk koefisien determinasinya itu 0,364, yang berarti variabel Y mental mahasiswa dapat dijelaskan oleh variabel X1 stres akademik dan dukungan sosial. Nah, untuk nilai adjusted ininya 0,342 yang menunjukkan bahwa perubahan mental mahasiswa itu dipengaruhi oleh stres dukungan
Oh, adjusted R square itu 0,342, yang nilainya lebih akurat populasi untuk menunjukkan bahwa perubahan mental manusia dipengaruhi oleh stres akademik dan dukungan sosial. Baik, selanjutnya yaitu uji parsial. Kami menemukan bahwa tingkat stres akademik X1 berpengaruh signifikan terhadap mental mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikan 0,000 yang kurang dari 0,05. Nah, pada X2 yaitu dukungan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan karena nilai signifikannya yaitu 0,601 lebih besar dari 0,05. Jadi pengurangan stres akademik adalah kunci utama untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Next, selanjutnya yaitu uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil, nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 karena nilai signifikan 0,00 ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel stres akademik dan dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu kinerja. Next. Oke, jadi berikut ini adalah lampiran-lampiran yang ada pada kuesioner kami dan kami membaginya menjadi 4 section. Section pertama berisi profil singkat para responden, section kedua berisi tingkat stres akademik sebagai X1, section ketiga berisi dukungan sosial sebagai X2, dan section keempat berisi mental mahasiswa sebagai Y. Terdapat skala Likert pada masing-masing pertanyaan yaitu sangat setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju sehingga para responden diwajibkan untuk memilih salah satu dari keempat opsi tersebut. Pada section kedua, pada section kedua, ketiga, dan keempat dibagi menjadi 5 pertanyaan pada masing-masing sectionnya. Section kedua berisi, saya sering merasa cemas dan khawatir yang berlebihan ketika menjelang pelaksanaan ujian atau kuis. Saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara kegiatan perkuliahan dan aktivitas lainnya. Saya khawatir hasil nilai akademik yang saya peroleh tidak akan memengaruhi ekspektasi. Saya merasa kewalahan oleh jumlah tugas dan waktu tenggat yang ditetapkan oleh dosen. Tugas kelompok seringkali menambah tekanan bagi saya. Next. Lalu section ketiga berisi teman saya bersedia memberikan bantuan dalam mengerjakan tugas ketika saya mengalami kesulitan dalam memahami materi perkuliahan. Keluarga saya memberikan dukungan ketika saya menghadapi masalah perkuliahan. Dosen atau tenaga pendidikan memberikan bantuan ketika saya kesulitan dalam proses perkuliahan. Saya memiliki seseorang yang dapat saya ajak berdiskusi ketika menghadapi permasalahan akademik. Saya memiliki teman yang bersedia mendengarkan setiap keluh kesah saya yang saya rasakan. Boleh next. Dan yang terakhir yaitu section keempat berisi, saya memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi sehingga tidak mempengaruhi kinerja dan fokus saat menghadapi tekanan dalam akademik. Saya sering mengalami kesulitan tidur karena pikiran saya terus dipenuhi oleh berbagai tugas dan masalah perkuliahan. Akhir-akhir ini saya sering merasa lelah, sedih, ataupun tertekan akibat beban dan tuntutan tugas perkuliahan. Saya mudah merasa cemas dan hal tersebut terkadang mengganggu konsentrasi serta aktivitas saya sehari-hari. Pada masa ujian, jam tidur saya menjadi tidak teratur. Next. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa stres akademik dan dukungan sosial secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Namun demikian, ketika ditelusuri lebih lanjut, hanya stres akademik yang terbukti memberi pengaruh signifikan, sedangkan dukungan sosial tidak menunjukkan dampak yang berarti. Dengan demikian, stres akademik menjadi faktor yang paling kuat dan dominan dalam memengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Adapun saran, perlu adanya upaya menurunkan stres akademik melalui manajemen waktu, pengaturan tugas, dan kegiatan pendukung kesehatan mental.
Kampus juga perlu meningkatkan sosialisasi layanan konseling. Khusus sekolah vokasi disarankan menyediakan ruang konseling kedap suara dan nyaman agar mahasiswa lebih leluasa bercerita. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain dan memperluas jumlah responden agar hasil lebih komprehensif. Next. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan kami dalam melakukan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.